Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainatul Istiana, NPM 220010111096. Nah, di sini saya akan mereview kembali film Madam Geta Rani, di mana film ini menceritakan tentang seorang wanita atau seorang kepala sekolah yang bernama Geta Rani yang berupaya untuk mengubah sekolah yang dikelola dengan sangat buruk menjadi salah satu sekolah yang terbaik di Indonesia, di India. Nah, pertama kalinya di film tersebut diperlihatkan seorang wanita yang menaiki bajai. Dia itu mau berangkat ke sekolah, ke sebuah sekolah, dimana ketika beliau dalam perjalanan, si sopir bajai itu menceritakan bahwa tempat yang dia tuju itu adalah sekolah, namun bisa dikatakan di sana adalah pasar, karena dengan kondisinya yang buruk, dengan adanya sampah di mana-mana, perkelahian juga di mana-mana, sehingga tempat itu tidak pantas untuk disebut sebuah sekolah gitu. Nah, sesampainya di sekolah, apa yang disampaikan oleh sopir bajai tadi memang benar adanya. Gedung tidak layak pakai, murid yang berkelahi sana sini, dan para guru yang tidak memperdulikan dengan keadaan muridnya seperti itu. Dan di sana masih ada, tapi positifnya di sana itu ada satu guru yang masih tulus ngajar murid-muridnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ruang guru untuk menanyakan informasi pendaftaran, namun di sana kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Nah, dan juga diminta untuk menunggu kedatangan wakil kepala sekolahnya. Nah, singkat cerita, ketika wakil kepala sekolahnya sudah datang, lalu menanyakan kepada Geta apa tujuannya datang ke sana. Geta langsung menyampaikan terkait pendaftaran, untuk menanyakan terkait pendaftaran. Lalu si wakil kepala sekolah tadi menyodorkan jumlah nominal yang harus dibayar ketika siswa atau murid harus masuk ke sekolah tersebut. Nah, dengan jumlah yang sangat besar, si Geta ini sangat marah karena beliau merasanya ini sekolah negeri, jadi nggak sepatutnya harga segitu dipasangkan ke sekolah seperti ini. Nah, setelah itu siapa si sang Geta ini menuju keluar dan memukul bel berkali-kali, sehingga semua murid dan guru dan juga termasuk staf-stafnya pun berkumpul di lapangan, dan sang Geta pun mengumumkan dirinya bahwa dia adalah kepala sekolah yang baru seperti itu. Nah, keesokan harinya kita kembali menuju sekolah dengan mengendarai bajai lagi, dan si sopir bajai itu masih membicarakan terkait sekolah, di mana sekolah tersebut menjadi praktek korupsi, praktek tidak memperdulikan keadaan sekitar meskipun statusnya sudah guru seperti itu. Dan di sekolah itu sang Geta juga melakukan apel lagi seperti hari kemarin, dan mengumumkan peraturan-peraturan seperti layaknya sekolah yang lain, bahwa sekolah harus memakai seragam dan juga berikut dengan konsekuensinya terhadap pelanggaran yang dilakukan di sekolah tersebut. Nah, selain itu, sang Geta juga mengubah pendekatan belajar dengan quantum learning sehingga KBM bisa lebih menyenangkan atau bisa lebih asyik. Nah, sehingga Geta juga melakukan supervisi kepada semua guru, dan setelah kegiatan itu diketahui banyak guru yang memang tidak berkompeten atau kurang kompeten dalam mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya sang Geta pun memberi waktu 30 hari kepada sang guru untuk mempelajari potensi teknik dan juga potensi pedagogiknya.
Jika tidak melakukan itu, maka terpaksa kita mengeluarkan guru-guru yang tidak berkompeten tersebut. Nah, selanjutnya di tempat lain ada seorang kepala sekolah MSD School bernama Ramalingga. Nah, Raji Ramalingga ini sudah mulai mendengar bahwa sekolah negeri yang dipimpin oleh Geta pun sudah mulai berbenah, sehingga si Ramalingga mulai risau dengan keadaan sekolah tersebut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki tentang Geta dan juga sekolah yang dipimpinnya itu. Nah, selanjutnya Geta menelpon dinas PU untuk menanyakan proyek-proyek tersebut yang belum dilaksanakan, seperti pembenahan sekolah, seperti itu. Geta meminta dinas PU untuk segera memperbaiki sekolah itu sebelum Geta pergi ke inspektorat mengusut kasus proyeksi ini. Dari berbagai terobosan yang kita lakukan, akhirnya sekolah itu menjadi lebih bagus dan lebih standar. Nah, namun demikian membuat Ramalingga semakin tidak nyaman karena khawatir bisnisnya terancam. Karena itu Ramalingga melancarkan perang urat syaraf dengan memasang spanduk sekolahnya tepat di depan sekolah Geta. Nah, selain Ramalingga, pejabat yang dihina oleh Geta merasa marah dan ingin balas dendam. Begitu juga wakil kepala sekolah tadi juga ikut-ikut mau menyingkirkan Geta karena posisinya dia juga sekarang terancam. Nah, akan tetapi semua itu nihil, semua itu tidak terjadi karena sang IO pun sudah mengetahui bahwa si wakil kepala sekolah melakukan pelecehan kepada beberapa santri dan juga guru wanita di sekolah tersebut. Akhirnya si wakil kepala sekolah itu dikeluarkan. Nah, kemudian Geta ini mengadakan semacam sharing-sharing bersama guru lainnya terkait kenapa begitu banyak siswa atau murid yang keluar dari sekolah itu. Nah, salah satu guru menjawab mungkin karena siswanya memang tidak mampu. Nah, sekarang ini Geta menyampaikan bagaimana kalau memang gurunya yang tidak mampu, yang atau tidak kompeten dalam mengajar. Akhirnya semuanya terdiam. Nah, kemudian ketika hasil dari sharing-sharing tersebut, Geta meminta untuk anak-anak yang sudah terlanjur keluar tadinya diminta untuk kembali sekolah, melanjutkan sekolah hingga ujian dan sampai lulus. Nah, menanggapi perang urat syaraf dari Ramalingga, Geta melaporkan spanduk tersebut yang melanggar aturan lingkungan, sehingga spanduk itu diturunkan secara paksa oleh Satpol PP. Nah, beberapa hari kemudian pihak dinas datang ke sekolah secara tiba-tiba karena dia mendapat isu-isu yang menyudutkan tentang sekolah Geta tersebut. Nah, setelah itu tim dinas melakukan observasi keliling di area sekolah tersebut. Akhirnya tidak menemukan apa-apa, bahkan beliau menyampaikan ke Geta untuk lebih hati-hati lagi karena ada yang pengen menyingkirkan posisi Geta. Nah, selanjutnya sekolah Geta semakin berkembang, yakni mendapat edaran untuk mengikuti Olimpiade. Dengan senang hati Geta mewakilkan beberapa muridnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Kemudian sekolah Ramalingga pun gak mau kalah, mereka pun mengikuti Olimpiade tersebut, tapi pada akhirnya yang memenangkan lomba itu adalah sekolahnya Geta. Bahkan sekolah itu menjadi juara umum dan sekolahnya Ramalingga pun tidak berhasil apa-apa atau tidak menjuarai apa-apa gitu. Setelah itu Ramalingga mencoba mengubah strategi perlawanannya, karena dari tadi rencananya juga sudah gagal. Kali ini dia mengajak Geta untuk bekerja sama, namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Geta. Nah, selanjutnya Geta mengadakan perayaan untuk kemenangan di Olimpiade kemarin. Bahkan sekolah mereka menjadi juara umum. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena keesokan harinya
ayahnya Geta meninggal. Sehingga dengan rasa tegasnya dia, setelah pemakaman ayahnya, dia kembali bertugas ke sekolah. Seperti itu. Beberapa bulan kemudian, para siswa akan menghadapi ujian dan juga kelulusan terhadap ujian-ujian yang dilaksanakan. Nah, tapi kemudian ada segerombolan polisi datang dan menangkap Geta dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, yakni memasukkan kembali siswa yang keluar dan membiarkan mereka mengikuti ujian sampai mereka lulus. Nah, akhirnya Geta ditahan di kantor polisi. Mendengar Geta ditahan di kantor polisi, para siswa dan juga orang tua mendemo menuntut untuk Geta dibebaskan dari tahanan tersebut. Bahkan mereka rela menginap di depan kantor polisi hingga tuntutan mereka dikabulkan. Nah, dan berita penangkapan Geta pun menjadi trending topik di India saat itu. Nah, keesokan paginya pengumuman kelulusan sudah keluar. Hasilnya yaitu 72 siswa lulus dari 82 siswa yang mengikuti ujian. Nah, semua siswa dan para orang tua pun bersorak merayakan keberhasilan mereka. Dengan hasil dengan demikian, Departemen Pendidikan mencabut laporan tentang Geta dan Geta saat itu juga dibebaskan. Oke. Seperti itulah kisah mantan wanita perwira yang mengubah sistem pendidikan di India menjadi lebih bermutu dan akuntabel. Nah, terima kasih banyak. Ini sebagai tugas UAS saya sosial pendidikan, yakni mereview tugas Madam Geta Rani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.